Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Wandi percaya dimanapun kita berada saat ini, kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bina Iman khusus anak kali ini bersama dengan Kak Wandi. Kali ini kita akan membahas tentang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Di mana di sana bercerita tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Pada waktu itu, Yohanes memanggil murid-muridnya. Lalu dia menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Ketika mereka mendengar tentang Yesus, mereka mengambil keputusan untuk mau mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, kita semua kan sudah mendengar tentang Yesus, sudah sering mendengar tentang Yesus. Apakah kita mau mengambil keputusan untuk mau mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh? Nah, Kak Wandi percaya kita mau menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Di ayat 40 dikatakan, salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Jadi yang pertama itu murid Yesus adalah Andreas dan Simon Petrus. Terus selanjutnya pada keesokan harinya, Yesus pergi ke daerah Galilea. Di sana Yesus bertemu dengan seorang bernama Filipus. Lalu Yesus berkata, "Ikutlah aku." Di ayat 43 dikatakan, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Nah, setelah Filipus mengikuti Yesus, ia kemudian menceritakan tentang Yesus kepada seorang yang bernama Natanael. Dikatakan di dalam ayat 48, kata Filipus kepada Yesus, "Mari lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihatlah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalam dirinya." Luar biasa ya Natanael ini. Jarang loh Tuhan Yesus memuji seseorang dengan pujian seperti ini. Dikatakan tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Dia adalah orang Israel sejati. Apa ya kira-kira maksudnya? Nah, Kak Wandi mau jelaskan bahwa maksudnya di sini adalah Natanael mau mengikuti Yesus dengan ketulusan hati. Natanael mau mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati. Tidak ada motivasi yang lain di dalam dirinya. Nah, demikian halnya juga dengan kita adik-adik. Kalau kita mau mengikuti Yesus, maka kita harus dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati. Nah, bagaimana supaya kita datang mengikuti Yesus dengan kesungguhan hati? Kita belajar dari si Natanael tadi. Dia datang kepada Yesus dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh. Nah, jangan sampai ada motivasi lain di dalam diri kita, motivasi yang tidak benar. Apa itu motivasi yang tidak benar? Contohnya adalah kita datang beribadah karena nanti takut dimarahin mama kalau nggak beribadah. Nah, itu salah satu motivasi yang salah adik-adik. Terus apalagi motivasi yang salah? Motivasi yang salah itu contohnya ketika kita mau beribadah, nanti kalau aku ikut ibadah, nanti mamaku bawa aku jalan-jalan ke mall. Nah, itu salah satu motivasi yang salah adik-adik. Nah, sekarang kita mau belajar untuk memiliki motivasi yang baik saat kita datang beribadah atau mengikut Tuhan Yesus. Nah, bagaimana motivasi yang baik itu adik-adik? Nah, contohnya adalah ketika kita mau beribadah, kita harus sungguh-sungguh memang punya hati ingin menyembah Tuhan, ingin memuji Tuhan, ingin memuliakan Tuhan. Terus apalagi motivasi yang baik atau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kita harus mau berjuang untuk mengikuti Tuhan Yesus. Berjuang itu bagaimana ya Kak? Contohnya adalah ketika hari Minggu nih waktunya ibadah, terus ada teman kita datang mengajak kita bermain. Nah, maka tindakan kita adalah kita harus menolak. Lalu kita katakan, aku mau beribadah dulu, aku harus memuji Tuhan hari ini. Setelah itu baru aku mau bermain-main. Nah, begitu adik-adik, salah satu contoh kita berjuang sungguh-sungguh untuk mau memuji Tuhan. Terus apa lagi? Berjuang memuji Tuhan. Kita harus mau melakukan firman Tuhan. Walaupun melakukan firman Tuhan itu nggak enak, tetapi kita harus mau melakukannya. Kenapa? Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.